Sekarang kita mulai belajar firman Tuhan. Ini masuk minggu pertama, masuk seri khotbah yang baru, saudara. Tahun ini, saudara, ya kita ada seri atau tema khotbahnya luar biasa yang diberikan oleh Tuhan, New Wonder, saudara. Ada keajaiban-keajaiban baru yang ingin Tuhan berikan pada setiap kita. Ada keajaiban-keajaiban dalam kesembuhan, dalam kesehatan, saudara. Ada keajaiban-keajaiban dalam rumah tangga, pernikahan yang akan diberikan, saudara. Ada keajaiban-keajaiban dalam studi, dalam pekerjaan, dalam iman, dalam pelayanan, saudara. Iya, tapi salah satunya dalam keuangan, saudara. Lah, hari ini kita akan belajar dalam bulan ini, saudara, khususnya keajaiban dalam keuangan. Supaya sungguh-sungguh setiap jemaat bisa mengalami keajaiban dalam keuangan. Saya percaya ini sangat penting karena sudah krisis panjang. Banyak sedang mengalami pergumulan keuangan. Kita butuh keajaiban, saudara. Secara normal sulit. Tapi kalau Tuhan turut tangan, sekalipun Kristus akan dibuat, sekalipun krisis akan dibuat Kristus berkarya. Kristus memberkati. Saya percaya luar biasa, saudara. Siapa yang rindu mengalami keajaiban dalam keuangan, saudara, angkat tangan pada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Lah, sesi 1 hari ini temanya luar biasa juga. Hamba Tuhan bukan hamba mamon. Katakan bersama-sama. Hamba Tuhan bukan hamba mamon. Katakan sebelah. Aku ini hamba Tuhan bukan hamba mamon, saudara. Jadi sedang diajarkan kepada setiap kita supaya kita itu menjadi hamba Tuhan, bukan hamba mamon, saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali. Kita perlu memurnikan hati, saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan keajaiban dalam keuangan, hati bersih ini penting sekali, saudara. Sebab kalau hatinya belum dibersihkan dulu, diberkati, saudara, makin diberkati, makin bahaya. Diberkati, tambah berkatnya, tambah bojone lah. Repot sekali, saudara. Maka yang paling penting adalah hatinya dulu, saudara. Hamba Tuhan bukan hamba uang. Sekali lagi, hamba Tuhan bukan hamba uang, saudara. Saya percaya ini satu yang penting. Karena apa? Sekali lagi, saudara, ya hati ini adalah cermin. Atau bukan hati yang. Keuangan itu cermin. Kita bisa lihat hati kita dari keuangan. Ya, sikap kita terhadap keuangan, saudara, itu bisa mencerminkan hati kita itu seperti apa. Bagaimana kita terhadap uang, bagaimana kita memakai uang, saudara, menggunakan uang, saudara, itu sebetulnya nanti kita akan bercermin. Kita bisa lihat sebetulnya hati kita itu seperti apa. Hati kita itu hamba Tuhan atau hamba mamon, akan bisa kelihatan waktu kita mulai belajar, saudara, ya tentang keuangan ini. Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Di mana kau taruh hartamu, hatimu itu di situ, saudara. Kalau engkau taruh hartamu kepada Tuhan, hatimu itu kepada Tuhan. Kalau engkau taruh hartamu hanya di dunia, hatimu itu di dunia. Di mana hartamu, disitulah hatimu, saudara. Ini cermin kelihatan sekali, saudara. Manusia bisa lihat, apalagi Tuhan yang Maha Tahu, apalagi Tuhan yang menyelidiki hati. Sungguh-sungguh bisa tahu hati kita ini bersih atau tidak. Hati kita ini siap diberkati atau tidak. Karena uang itu bisa menjadi cermin tentang hati kita, saudara. Nah, kita sungguh-sungguh harus menentukan jadi hambanya Tuhan atau hambanya mamon. Gak bisa dua-dua, saudara. Matius ya 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Gak mungkin kita mengabdi pada dua tuan, itu tidak mungkin. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Enggak mungkin. Ya, yang jadi raja
dalam hidup kita, itu Tuhan atau Mammon yang jadi raja. Yang nomor satu ya dalam hati kita itu Tuhan atau Mammon, nggak bisa dua-dua, saudara. Ya selalu hanya salah satu saja. Seperti kalau saudara di rumah ya lihat TV, saudara ya sekarang sudah banyak gadget. Kalau yang masih banyak TV, lihat TV, nggak mungkin ada dua orang yang beda selairannya lihat bersama, nggak bisa, saudara, betul nggak? Remote-nya akan rebutan. Yang satu senangnya dangdut gitu, saudara. Yang satu horor. Nggak mungkin bisa, saudara. Pasti salah satu. Kalau enggak akan ribut pasti. Betul enggak, saudara? Jadi sama, kita harus tentukan sendiri. Kita itu mau jadi hamba Tuhan, nyembah Tuhan, atau hamba Mammon, atau hamba uang. Ya, nyembah Tuhan atau nyembah uang. Nomor satu kan Tuhan apa nomor satu kan uang atau Mammon atau kekayaan, saudara. Jadi tetap harus salah satu, saudara. Iya, Mammon itu, saudara, punya pengaruh luar biasa sekali karena menyentuh tentang ketakutan kita, saudara. Iya, yang bagi kita manusia, ya kenapa kadang-kadang orang terpengaruh sekali? Karena seringkali takut itu dikaitkan dengan uang, dengan Mammon. Ya, kalau nggak punya uang takut besok. Ya biayanya gimana, betul nggak, saudara? Kan gitu, saudara. Bukan Tuhannya, saudara. Baik dikaitkan terus itu, saudara. Kalau tanggal muda, oke. Tanggal tua, mulai kurang uangnya, sudah mikir lagi. Betul, saudara? Mau biaya anak sekolah lah, mau segala sesuatu lah, saudara. Biasanya yang diukur tuh uang. Ada uang, aman, saudara. Nggak ada uang, dianggap risiko, dianggap bahaya, saudara. Uang itu punya dampak sekali tentang takut, ketakutan. Takut nggak punya ya biaya, takut nanti, saudara, ditertawakan orang, takut nanti macam-macam lah, saudara. Maka seringkali manusia ngejar uang supaya tenang kalau punya uang. Dan tanpa terasa karena ya takut kalau nggak ada uang, kejar terus. Akhirnya nomor satu kan uang. Akhirnya nyembah uang, saudara. Bukan nomor satu kan Tuhan, saudara. Yang betul, saudara, besok ada uang atau tidak uang, kalau ada Tuhan yang menolong, selesai. Kan gitu toh, saudara, betul nggak, saudara? Nah, jadi uang itu seringkali narik perhatian sampai dikejar, sampai di nomor satu kan karena ada kaitannya rasa aman. Ya takut kalau tidak ada uang nanti ditertawakan, direndahkan lah, macam-macam lah. Nggak punya biaya ini dan lain-lain, saudara. Itu seringkali menjadi penyebab. Amsal 18 ayat 11 terjemahan masa kini. Tetapi orang kaya menyangka hartanya lah yang melindungi dia. Jadi seringkali nganggapnya hartanya yang melindungi. Selama ada jen aman, selama ada uang tenang, saudara. Selama ada uang rasanya sudah terlindungi. Seperti tembok tinggi dan kuat di sekeliling kota. Jadi merasa aman kalau punya uang, saudara. Sehingga seperti tadi saya katakan, saudara, kejar uang. Nomor satu kan uang, harus ada uang, harus ada uang, harus ada uang. Padahal uang itu bisa habis. Bisa enggak, saudara? Tuhan tidak bisa habis. Berkat Tuhan tidak bisa habis. Betul, saudara? Maka kita harus tahu yang di nomor satu kan adalah, saudara, Tuhannya. Tuhan yang bisa mendatangkan uang. Tuhan yang bisa mendatangkan berkat. Bukan uangnya. Kalau kita sudah nyembah uang, saudara, uang dijadikan raja, uang jadikan tuan, kita akan diperbudak oleh uang. Betul? Tapi kalau kita jadikan Tuhan itu raja, justru Tuhan yang berkati kita, justru Tuhan yang cukup kita, justru Tuhan jadi jawaban dalam kehidupan kita, saudara. Nah itu yang harus kita terus tangkap, saudara. Uang bisa habis, tapi ya penyertaan Tuhan tidak pernah habis. Pertolongan Tuhan tidak pernah habis. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis, saudara. Jadilah hamba Tuhan. Jangan hamba uang atau Mammon. Jadikan Tuhan itu nomor satu, saudara. Bukan uang itu nomor satu. Kebetulan kemarin, saudara, ada pelayan Tuhan yang anaknya menikah.
minta saya pemberkatan nikahnya. Saya doa dengan Tuhan. Tuhan juga berikan firman yang ada kaitannya dengan ini, saudara. Saya berikan tema untuk pernikahan. Ya, ingat mempelai berdua dan semua yang hadir, jadikan Tuhan nomor satu dalam membangun rumah tangga. Lebih daripada yang lain, saudara. Yang lain penting, semua penting, persiapan penting, semuanya penting. Tapi tetap ingat Tuhan nomor satu. Karena dari Tuhan datanglah pertolongan. Dari Tuhan datangnya berkat. Karena dari Tuhan ya tidak terbatas. Uang berguna, sangat berguna. Bukan tidak berguna, tapi tetap terbatas. Saudara, betul saudara? Justru dari Tuhanlah kita bisa dapatkan kecukupan. Kita bisa dapatkan kelimpahan. Kita bisa dapatkan berkat untuk jadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan kasih karunia. Maka sekali lagi, jadi hamba Tuhan, jangan hamba mamon. Katakan, jadi hamba Tuhan, jangan hamba mamon, saudara. Kita akan belajar sedikit ya dalam kisah di Alkitab tentang orang muda kaya yang bodoh dianggap oleh Tuhan begitu. Jadi ada orang muda kaya datang pada Tuhan. Ya, tanya sesuatu tentang kehidupan kekal. Matius 19 ayat 16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat? Perbuatan baik apa? Apa yang harus aku perbuat? Untuk apa? Memperoleh hidup yang kekal." Tujuannya supaya aku bisa dapat kehidupan kekal. Ini masalah batin, ini masalah rohani, ini masalah kehidupan kekal. Perbuatan baik apa? Sekali lagi yang bisa membuat aku peroleh kehidupan kekal. Saudara, kalau dari sini kita bisa tangkap pelajaran pertama, ini orang kaya. Saudara dengar ya, orang muda kaya, punya banyak uang, sampai disebut kaya kok saudara. Tapi kekayaan tidak bisa menjamin batinnya. Tidak bisa menjamin kebutuhan manusia batininya. Betul? Dia tetap saja merasa kosong. Dia tetap saja merasa ada sesuatu yang tidak punya dia. Butuh. Maka dia gelisah dengan Yesus yang cerita tentang kerajaan Allah. Dia datang, aku harus berbuat apa? Perbuatan apa yang bisa aku mendapatkan itu? Tentang kerajaan Allah yang bisa menjawab kebutuhan batiniahnya. Saudara. Dan kalau saudara lihat, banyak di mana-mana orang kaya pun kosong. Betul saudara? Orang kaya sampai stres, nggak tahu berbuat apa-apa. Betul? Ada satu jemaat dulu dia bersaksi sebelum dia ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia sukses dalam pekerjaannya. Tapi satu hari dia bingung, nggak tahu kenapa, dia juga nggak ngerti. Seperti orang bingung gitu saudara. Kosong sendiri saudara. Jadi di rumah gelisah. Pergi naik mobil ya gelisah, pokok gelisah terus. Di rumah juga nggak bisa tidur saudara. Dia nggak tahu kenapa. Akhirnya ya cari kerjaan yang bisa dikerjakan apa dikerjaan semua saudara. Yang benarnya apapun sampai akhirnya terpaksa apa? Nggak ada, sudah ngecat saja. Jadi ruang tamunya dicat gitu saudara. Dapurnya dicat saudara. Rumahnya dicat terus saudara. Sudah selesai yang depan dicat saudara. Sudah selesai semua lah tinggal pagernya dicat lagi saudara. Malam-malam masih ngecat saudara. Satu hari sekitar jam 2 katanya. Dia sedang ngecat pagernya. RT-nya lewat. RT-nya bilang, bah jam 2 kok ngecat. Apa tidak ada hari esok gitu saudara. Dia itu bukan karena ingin ngecat, karena kosong, karena nggak tahu harus berbuat apa. Uangnya ada, tapi batinnya nggak ada sesuatu yang dia ya butuhkan, nggak tahu, pokok kosong saja gitu saudara. Saya percaya orang muda kaya itu ngalami seperti itu. Maka kalau saudara baca di kisah yang lain, kan ada 4 Injil ya saudara. Dia itu sampai lari datang pada Tuhan. Dia sampai tersungkur pada Tuhan. Tanya, apa yang harus ku perbuat supaya aku peroleh hidup kekal. Saya tidak tahu saudara yang hadir, saudara yang ikut online, apakah ada yang mengalami? Saudara tahu kosong. Butuh sesuatu yang ilahi. Itu tidak bisa didapatkan di lain tempat kecuali Tuhan. Datang pada Tuhan, tepuk tangan. Ayat 17, sebab Yesus kata, ya, apakah
Ya, sebabnya engkau bertanya padaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, maksudnya hidup kekal tadi, saudara, ya turutilah segala perintah Allah, ikuti saja perintah Allah. Zaman dulu ya hukum Taurat gitu, saudara, perintah Allah. Kata orang itu padanya, ya perintah yang mana? Dia masih jelaskan lagi, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu padanya, semuanya itu telah kuturuti. Semua itu dituruti, dilakukan oleh dia. Apalagi yang masih kurang. Jadi dia sudah berusaha berbuat baik, berbuat seperti itu. Tapi apa yang masih kurang, saudara? Ya, jadi di sini sekali lagi, saudara, perbuatan baik secara manusiawi tetap tidak akan bisa menjawab. Dia hanya sampai kasih sesama, kasih Tuhannya dia belum punya, saudara. Dengan segala hati, pokok semuanya, ya dikatakan sudah, apa yang kurang, tambah apa lagi? Aku tetap kosong, tetap nggak punya sesuatu yang aku butuhkan, gitu, saudara. Ayat 21 kata Yesus padanya, jika engkau hendak sempurna, nah semuanya bisa menjawab, saudara. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikan ya itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan boleh harta di surga. Sekarang mulai harta di surga. Jualah semua itu, karena dia menomorsatukan harta. Jualah itu, saudara, yang terus engkau pegang, yang terus engkau kejar. Ya, lalu engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, Tuhan. Sekarang, ya, setelah itu kemari ikut aku, dikatakan Tuhan. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya, hatinya, ya bebannya di harta. Kalau sudah disinggung tentang hartanya, dia jadi sedih, saudara, malah tinggalkan Yesus. Harta itu peka. Kekayaan itu peka. Kalau sudah cerita uang, kadang-kadang sudah wah peka, saudara. Iya, saudara. Jadi ini yang jadi masalah kepada dia, utama adalah hartanya. Bila perlu tinggalkan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi tetap hartanya ada. Dia sedang cari, tanya pada Tuhan. Tapi setelah dijelaskan oleh Tuhan, dia tetap pilih hartanya daripada Tuhannya. Lalu dia tinggalkan Yesus. Demi apa? Hartanya. Dia nggak bisa ngikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak mengusir dia loh, saudara. Dia yang meninggalkan Tuhan karena dia nggak bisa lepas hartanya. Pegang terus. Dia nggak bisa melepaskan itu, saudara. Iya, kita berdoa setiap kita menjadi orang yang hamba Tuhan, bukan hamba uang, saudara. Iya, saya percaya itu sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Ciri orang yang bisa menang atas uang, saudara, hatinya tidak terpengaruh dengan khawatir akan hari esok. Karena tadi, uang itu biasanya kaitannya dengan khawatir. Ya kalau nggak ada uang, nanti nggak badah, itu nggak bisa, dianggap rendah, macam-macam. Ya saudara, tidak khawatir karena ada Tuhan, saudara. Lalu juga tidak perlu mengejar validasi melalui barang-barang mahal. Wah harus branded, kalau enggak itu rasanya itu. Enggak peduli, saudara. Tidak panik saat uangnya turun. Kurang uangnya enggak apa-apa. Tapi ada Tuhan yang bisa nambah uangnya gitu, saudara. Tepuk tangannya untuk Tuhan. Tidak sombong saat uangnya naik, saudara. Uangnya tambah, tidak sombong. Tahu ini adalah Tuhan, dari Tuhan. Bukan usahanya sendiri, bukan karena kehebatannya sendiri. Tidak terikat, saudara. Tidak gelisah saat orang lain lebih sukses. Enggak bingung, saudara. Bersukacita tidak tergantung pada jumlah saldo. Saldonya naik atau turun, berkatnya tidak berubah. Dulu, sekarang, selama-lamanya Tuhan tidak berubah. Kita tidak terikat oleh keadaan keuangan kita. Karena yang kita andalkan adalah Tuhan.
Amin. Yang nomor satu kan kita adalah Tuhan. Jangan sampai kita gagal ikut Yesus. Amin, saudara. Kalau saudara bisa perhatikan lagi, orang udah kaya ini sudah hampir ikut Yesus. Tapi karena uang nggak jadi. Saya ulangi ya saudara ya. Dia sudah datang pada Tuhan loh. Dia sudah minta petunjuk dari Tuhan loh. Waktu Tuhan ajarkan ada kaitannya dengan ujiannya, pilih mundur. Ada enggak yang sebetulnya sudah mau datang pada Tuhan, dengar tentang uang, nabur, per bulan, wis ora wae, ora melu Tuhan. Ada enggak? Ada enggak? Di sini enggak ada keluarga Allah. Saya enggak tahu saudara yang online. Karena semuanya lihat online. Coba buka hati. Sayang sekali. Dia kehilangan Tuhan. Dia kehilangan hidup kekal. Dia kehilangan sumber. Jangan sampai hanya karena harta. Ya, sudah hampir ikut Tuhan, batal. Ada enggak yang sudah mau baptis enggak jadi? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak yang sudah mau ikut som enggak jadi? Ada enggak yang sudah daftar mau melayani enggak jadi? Oh, ada loh ini katanya. Jangan sampai saudara. Sekali melangkah, terus melangkah. Sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi. Sampai jadi. Saudara kan berhasil. Kalau orang muda kaya ini jadi ikut Tuhan, hidupnya berubah, hidupnya penuh damai, hidupnya penuh dengan kasih karunia, jalannya lurus, mengalami kasih karunia yang luar biasa. Mau berbuat baik nggak jadi, mau taat nggak jadi. Jangan. Ikuti apa yang diajarkan firman, ikuti perkataan Roh Kudus yang mendorong saudara untuk lakukan sesuatu. Jangan hampir ikut Tuhan. Jangan hampir ikut som. Jangan hampir melayani. Jangan hampir. Sungguh-sungguh melayani Tuhan. Iya, saudara yang sudah pernah daftar mau melayani, ayo daftar lagi. Iya, saudara, sungguh-sungguh maju. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Sekali melayani, tetap melayani. Juga jangan sampai jadi mantan ya. Dulu pelayan Tuhan, dulu. Apalagi dulu anak Tuhan. Wah, jangan sampai amit-amit saudara. Amin. Belajar dari kisah anak muda yang sayang. Hampir ikut Tuhan. Hampir dapat keselamatan. Hilang. Jangan sampai. Tuhan sering pakai uang sebagai ujian ketuhanan kita. Seringkali uang itu dipakai untuk menguji kita. Setiap kali Tuhan mau memberkati luar biasa, dilihat hatinya siapa apa enggak. Sekali Tuhan itu kalau mau milik kita dipakai luar biasa, Tuhan itu mau menguji kita ini bisa dipercaya atau tidak. Selalu diuji loyalitasnya bagaimana, ya kesetiaannya bagaimana. Zaman dulu kerajaan selalu begitu. Kalau ada raja mau mengangkat seseorang jadi sesuatu pasti diuji dulu. Ya dia mampu tidak, dia itu taat tidak, dia itu setia atau tidak. Enggak langsung orang diangkat gitu. Saudara, kalau sudah diuji, oh sungguh-sungguh bisa dipercaya, baru diangkat. Saudara, kadang raja, ya seolah enggak ada raja dicek. Oh ada enggak ada, tetap taat, tetap jalannya benar atau tidak. Diuji. Uang itu sering oleh Tuhan dipakai untuk menguji kita. Karena bisa kelihatan hati kita. Dari uang itu bisa kelihatan hati kita. Iya, itulah Tuhan kita. Jangan sampai kalau diuji gak lolos. Salomo itu sebenarnya sudah luar biasa loh. Awalnya luar biasa diuji. Jadi sayangnya setelah sukses nyimpang. Sehingga dia banyak nulis di pengkhotbah sia-sia.
sia-sia, sia-sia. Hikmat yang luar biasa jadi sia-sia. Kekayaan luar biasa jadi sia-sia. Saudara, kedudukan, keterangan luar biasa jadi sia-sia. Jangan sampai sudah diberkati juga jangan sampai lalu lupa. Saudara, dengan Tuhannya lupa, dengan sumbernya jangan sampai. Saudara, Ulangan 8 ayat 17-18, maka janganlah kau katakan dalam dirimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku yang membuat aku memperoleh kekayaan itu. Jangan sampai. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena jerih lelah kita. Kita mau berjuang seperti apapun, pandai seperti apapun, tidak diberkati Tuhan gak bisa jadi. Betul saudara? Betul, tepuk tangannya yang luar biasa. Tetapi haruslah engkau ingat, eleng, lan waspada. Haruslah engkau eleng, haruslah engkau ingat apa? Kepada Tuhan. Haruslah engkau ingat pada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dia yang beri kekuatan untuk kekayaan. Dia yang beri kemampuan sehingga engkau bisa dapat kekayaan karena kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kepandaian dari Tuhan, ya, kesehatan dari Tuhan, berkat dari Tuhan, sehingga kita bisa dapat semua kekayaan yang kita miliki. Amin, saudara. Jadi yang penting adalah selalu ingat sumbernya adalah dari Tuhan. Jangan sampai lupa Dia itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Ya, sehingga kita terus bertumbuh dalam Tuhan. Ada seorang jemaat, saudara, dia mulai kerja, ya, doa terus, setia, diberkati, makin maju. Wah, dia semangat, saudara. Terus lebih lagi. Sampai sungguh-sungguh sudah banting tulang. Setiap hari itu, ya dulu catatan saya, 12-14 jam kerjanya. Sudah, dia mumpung, mikirin kesempatan. Terus dipacu, kerja. Ini maju, kerja terus. Saudara, sampai lupa semuanya. Satu hari saat dia ikut kebaktian, firman Tuhan kira-kira bicaranya sama seperti hari ini, saudara. Tuhan bicara pada dia, engkau lupa ya sumbermu. Bukan kekuatanmu, bukan kepandaianmu. Semua itu dari Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan Tuhannya. Dijamah hatinya oleh Tuhan. Dia nangis. Dia ngaku pada Tuhan. Dia tersungkur. Lalu mulai diperbaiki. Sekarang waktunya diatur. Ada waktunya untuk Tuhan tetap nomor satu. Ada waktunya ibadah, ada waktunya semuanya. Ada waktu istirahat, ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk semuanya. Ya, termasuk waktunya untuk kerja. Diperbaiki. Dan luar biasa, ternyata justru Tuhan berkati lebih lagi, lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Maka dia bersaksi pengalamannya. Jangan lupa dengan sumber. Sumbernya adalah Tuhan, bukan kekuatan kita. Mau pandai seperti apapun, mau banting tulang seperti apapun, kalau Tuhan gak mau berkati, gak ada. Gak ada apa-apa, saudara. Kita bisa belajar dari Abraham juga, kalau cerita diuji. Betul ya saudara? Kalau saudara lihat dalam kehidupan Abraham di Alkitab, jelas sekali. Abraham itu berjuang untuk anak, wah puluhan tahun. Ya, minimal 30 tahun berjuang untuk anak. Akhirnya diberi oleh Tuhan, saudara. Dan dia lihat anaknya yang bernama Ishak itu sangat-sangat dicintai. Sangat-sangat berarti bagi dia. Sangat-sangat berharga bagi dia, saudara. Satu hari firman Tuhan tulis, kalau saudara baca Alkitab ya. Abraham diuji. Tuhan menguji Abraham. Jadi sungguh-sungguh memang Tuhan sedang menguji dia. Tuhan berkata, Abraham, berikan Ishak itu, persembahkan Ishak itu padaku. Lah saya percaya, saudara, waktu Tuhan berkata, Abraham, serahkan Ishak padaku, berikan Ishak padaku.
Wah, itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Karena diberikan untuk dipersembahkan sebagai korban bagi Tuhan. Itu pergumulannya sudah pasti sangat besar sekali, saudara. Iya, itu ujian yang sangat besar karena memang dia imannya luar biasa sekali. Tapi saudara perhatikan di Alkitab tulis, sulit gak sulit. Hebatnya Abraham itu berani bertindak. Dia berani melangkah. Pagi-pagi besoknya dia bawa semuanya. Ya, kayu bakarnya, hambanya, Ishak semuanya ke tempat yang ditentukan Tuhan, saudara. Dan sungguh-sungguh dia, dengan iman, dengan taatnya dia mempersembahkan Ishak, saudara. Waktu dia sudah mau mempersembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, "Stop, Abraham. Aku sudah lihat hatimu." Tuhan itu tidak butuh Ishak dari Abraham. Tuhan itu butuh hatinya Abraham. Tuhan bukan butuh Ishaknya, tapi tahta dalam hatinya yang tidak boleh diserahkan pada Ishak. Tahta itu harus untuk Tuhan. Posisi yang nomor satu itu harus Tuhan. Tuhan itu selalu menguji. Tuhan itu peka sekali dengan masalah hati kita. Betul? Lalu Tuhan berkata, itu sudah ada domba yang disediakan. Tepuk tangan yang meriah. Jadi saudara, sementara Tuhan menguji, kelihatannya Ishak yang mau diambil, tapi Tuhan sudah menyediakan. Saya berkata pada saudara, kalau saudara mengalami ujian seperti itu, kelihatannya mau diambil oleh Tuhan, tapi sebetulnya Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu bukan butuh Ishak. Tuhan itu hanya jaga tahta dalam hatinya Abraham itu Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan apapun. Itu diuji. Hanya diuji. Dan dia menyediakan, luar biasa. Ibrani 11 ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan menerima kembali. Dia berani melangkah karena itu. Tapi lebih daripada itu malah Tuhan menyediakan. Betul saudara? Semua orang pasti alami diuji. Apalagi kalau Tuhan mau percaya yang besar. Apalagi kalau Tuhan mau pakai sesuatu yang besar. Saya ngalami berulang-ulang diuji saudara. Contoh ya saudara, contoh misalnya ya. Saudara kenal semua dulu karena saya sombong. Anaknya orang kaya, saudara, hidupku terjamin. Artinya nomor satu dalam hidup saya adalah karena punya orang kaya, orang tua kaya. Betul nggak saudara? Itu yang saya andalkan. Karena punya orang tua kaya, aman, terjamin. Masa depan, terjamin. Tapi nyatanya Tuhan izinkan rambut rontok, alis rontok, bulu mata semua. Selama 4 tahun, saudara, saya menderita. Orang tua saya dengan kekayaannya, dengan cintanya pada saya berjuang, nggak bisa. Dokter-dokter dengan kepandaiannya berusaha, nggak ada yang bisa. Sampai ya spesialis, sampai ya profesor, sampai dokter luar negeri, nggak ada yang bisa. Sampai pengobatan alternatif, sampai ke tempat-tempat yang keramat, sampai ke perama, sampai orang-orang sakti, semuanya dicoba, nggak ada yang bisa. Betul saudara? Satu hari saya datang pada Yesus. Dia bisa karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Tuhan ya nggak ada yang mustahil. Cerita singkatnya lah. Saya lalu diberkati bisa bangun rumah tangga. Lalu juga bisa punya perusahaan. Ya diawali dari gali lubang tapi hanya punya perusahaan yang maju pesat saudara. Saat maju pesat itulah sekali lagi Tuhan panggil saya jadi gembala sidang. Artinya saya harus melepas. Itu pabrik saya sedang maju. Itu sumber ya kalau secara lahiriah saudara. Kehidupan harus dilepas. Dipakai Tuhan jadi gembala sidang. Mudah atau tidak? Sulit.
Saudara, tapi nggak usah takut, tiap orang panggilannya sendiri-sendiri. Saya dipanggil gembala sidang, saudara mungkin dipanggil jadi pengusaha, yang diberkati jadi berkat. Dipanggil di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dipanggil jadi pejabat, itu beda-beda. Tapi itu cerita pengalaman saya. Saya harus bisa lepaskan ini. Barulah Tuhan bisa pakai hidup saya. Betul? Yang bertata nomor satu dalam hati saya itu harus Tuhan. Enggak ada yang lebih. Keinginan Tuhan enggak bisa lebih dari keinginan saya. Tuhan lebih. Maksudnya keinginan saya enggak boleh lebih daripada keinginan Tuhan. Barulah saya bisa lepas. Afri, ikuti panggilan Tuhan. Setelah ikuti, saudara semua ngerti ya. Satu kali ya mulai mau beli gedung biskup jadi gedung gereja pengalamannya. Betul? Dan kalau saudara ngikuti sejak awal, Pak Yuda, Yulita tahu sejak awal ya, itu dulu zaman mamanya. Iya, itu waktu kita sudah hampir terkapar, nggak punya dana. Betul, saudara? Kalau saya, ya, tidak mengandalkan Tuhan, nggak bisa sampai habis. Ya, salah satu cara saya harus berani melepas apa yang saya punya. Istri saya itu waktu harus berani jual yang dipunya, baru bisa dipakai oleh Tuhan, akhirnya dibeli. Gedung biskup jadi gedung gereja. Sekali lagi kalau saya masih, ini nomor satu, nggak akan mau berkorban untuk beli gedung biskup jadi gedung gereja. Betul? Itu waktu jual tanah, deposito, semuanya saudara. Jual mobil saudara, perhiasan, semuanya saudara. Ya betul. Kalau tanpa itu, Tuhan nggak bisa berkarya. Tapi waktu Tuhan tetap nomor satu, saya baru bisa rela. Saya baru bisa dipakai oleh Tuhan. Akhirnya merubah gedung biskup jadi gedung gereja. Jadi kesaksian. Beli ini, membangun ini, sama. Kalau bangun ini sebagian sudah tahu. Ini waktu bangun saudara, dulu gedung biskup itu ya saudara, ini separuh ini loh. Waktu beli gedung biskup, kita kerahkan semuanya, itu separuh. Lalu waktu nggak cukup lagi harus dibangun besar. Separuh di situ tuh rumah saya. Dulu separuh itu rumah saya, saudara. Sama. Waktu mau bangun nggak bisa. Depan itu sekolahan, ya itu waktu semua juga takut pejabat nanti tidak. Kalau tuslah disangka, ya kong kali kong gitu, saudara. Ya kanan-kanan ada sedikit. Belakang oleh Tuhan tolong. Dalam 2 bulan kita beli 4 rumah di belakang. Kirinya rumah saya sendiri. Loh iya saudara. Kalau tidak diserahkan nggak bisa bangun. Saudara dengarlah kesaksian saya dulu seringnya. Tapi nggak perpanjang. Tergantung saya. Nomor 1 rumahku atau Tuhan. Betul nggak? Kalau saya masih rumahku yang nggak pernah bisa dipakai Tuhan, bangun ini nggak pernah bisa. Saya cukup lama, untuk ini saya cukup lama. Kalau dulu ya hanya uang perusahaan saja yang saya pakai, nggak pikir panjang saudara. Tapi kalau yang ini berkumpulnya kira-kira 2-3 bulan, baru saya berani lepas, persembahkan lagi. Untuk pekerjaan Tuhan. Baru jadi. Tuhan berkarya lebih lagi. Ada radio, layanan televisi, ada sekolah, dan semuanya. Semua. Tuhan itu lihat hati kita. Mau berkarya itu lihat hati kita. Selalu diuji. Sampai sekarang saya terus lihat juga diuji saudara. Oleh Tuhan, dan Tuhan itu terus saudara. Tapi kalau kita tahan uji, Tuhan berkarya lebih. Tuhan berkarya lebih. Tuhan berkarya lebih. Kita belajar sedikit saudara, pelajaran yang bisa kita petik dari ujiannya Abraham. Yang pertama, Tuhan kadang menguji kita dengan berkat yang sudah Dia berikan, bukan dengan apa yang belum kita miliki. Ishak itu sudah diberikan pada Abraham, itu diuji yang sudah diberikan.
Kedua, jangan izinkan berkat jadi berhala. Jangan sampai berkat itu terus yang utama jadi berhala, yang kita sembah jangan. Yang kita nomor satukan, yang kita sembah tetap Tuhan. Baru dia bisa lulus ujian. Yang ketiga yang Tuhan mau bukan mengambil Ishaknya, tapi tempat Ishak di hatimu. Tahta Tuhan. Yang dipegang Tuhan itu tahtanya, bukan Ishaknya. Yang keempat, uji yang Tuhan ya terasa sebagai kehilangan bagi kita, tapi sebenarnya Tuhan sedang membawa kita pada penyediaan. Kalau pertama juga, wah aku kehilangan Ishak, tapi enggak, Tuhan itu sudah menyediakan. Betul saudara? Ya seringkali seperti itu. Ada satu ilustrasi bagus sekali saudara. Satu kali ada seorang ayah dan anak perempuan, wah hubungannya dekat sekali. Waktu jalan-jalan satu kali di mall, wah lihat ada kalung perhiasan. Anaknya itu senang sekali. Wah ayahnya juga belikan dia. Senang, anaknya itu senang. Ya imitasi tapi dia senang sekali saudara. Dipakai terus, sekolah dipakai saudara. Mandi dipakai saudara. Tidur dipakai saudara, pokoknya dipakai terus, dipakai terus, dipakai terus, dipakai terus. Setelah sekian lama, ayahnya datang, berikan aku kalung itu. Anaknya kasih enggak? Wah jangan, yang lain enggak apa-apa. Ayah, ini aku suka, tak pakai terus kok. Bapaknya tetap berikan pada ayah. Jangan. Ayahnya itu sabar, setiap hari datang lagi, berikan pada. Jangan. Sampai sekian lama, karena hubungan mereka dekat, anak itu dengan nangis. Lepas kalungnya, berikan pada ayahnya. Karena ayahnya terus ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi. Tuhan itu selalu gitu di hati kita. Ngomong lagi, ngomong lagi, ngomong lagi. Saudara ngalami itu pasti saudara. Lepaskan, berikan pada ayahnya. Setelah ayahnya terima, masukkan ke kantong satu, dari kantong lainnya dikeluarkan kalung emas asli. Dulunya imitasi. Kelihatannya kehilangan, tapi sebetulnya ayahnya sudah menyediakan yang lebih baik. Abraham kelihatan bisa kehilangan anak, tapi nyatanya malah disediakan bukan hanya dombanya. Dia jadi bapak banyak bangsa, keturunannya tidak terhitungkan. Kita pun jadi anaknya Abraham. Hanya kelihatan saja. Tapi sebetulnya Tuhan menyediakan. Satu lagi saudara, Tuhan memberkati apapun yang kita letakkan di tangannya. Tetapi Tuhan tidak bisa memberkati apapun yang kita genggam terlalu kuat. Betul saudara? Orang anak muda kaya digenggam terus. Tuhan gak bisa. 5 roti 2 ikan digenggam terus. Gak bisa diberkat. Gak bisa dilipat gandakan. Janda Sarfat kalau digenggam terus gak akan bisa dilipat gandakan. Tuhan hanya bisa lipat gandakan saat kita berani. Serahkan di tangan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Maka sebagai yang terakhir pesan saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena disinilah terpancar seluruh kehidupan kita. Tuhan itu peka sekali dengan hati. Saya ngalami terus. Bahkan mengandalkan apapun gak boleh. Andalkan itu Tuhan. Percaya itu Tuhan. Taat itu Tuhan saudara. Dan kalau kita terus jaga hati kita akan lihat Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Apabila hartamu makin bertambah, jangan hatimu melekat pada harta. Tetap melekat pada Tuhan. Saya tutup dengan satu kisah, saudara. Satu kisah. Satu kali seorang raja sedang cari bendahara untuk kerajaan, saudara. Lalu diadakan seleksi di semua wilayah jajahannya, saudara. Dari kota sampai desa,
Ya dari siapapun semua diadakan seleksi, saudara. Setelah seleksi sekian lama, saudara, yang lulus, yang terpilih, itu malah seorang miskin. Tapi dia itu pandai, cekatan. Dia itu taat jujur, saudara. Dia pandai, dia jujur. Pokok menurut syarat dia memenuhi. Dan dalam pemilihan dia terpilih. Orangnya pandai, orangnya jujur, orangnya rajin. Intinya jadi terpilih. Lalu dia diangkat jadi ya kepala bendara di tempat bendara raja. Nah, senang sekali jalan sekian lama. Tapi satu kali raja dapat laporan. Kelihatannya sini hatinya berubah. Berapa kali ada orang yang lihat kalau masuk di gedung tempat harta raja bawa buntelan, keluar bawa buntelan lagi. Apa itu yang disembunyikan? Jadi raja dilaporin, ini berapa kali orang lihat maju tempat bendara, gudang kekayaan, bawa buntelan, keluar bawa buntelan. Rajanya mulai pesan, diintip. Kalau bawa lagi, ditunggu. Kalau keluar, bawa buntelan, sergap. Lalu sungguh saudara, orang-orang seperti waktu ngintip Daniel doa itu saudara. Diintip, ditunggu. Sampai satu kali sungguh-sungguh dia keluar. Dan dilihat sungguh-sungguh bawa buntelan saudara. Lalu tiba-tiba dari belakang disergap. Rajanya muncul, marah. Kamu sudah dipercayai, sekarang gak bisa dipercaya. Oh gimana? Dia bilang aku gak melakukan apa-apa. Aku gak curang, aku gak mencuri. Sudah tertangkap kok masih banyak alasan. Buka. Lalu dibuka saudara. Waktu dibuka semua orang kaget. Kenapa? Isi buntelannya pakaian lusuh. Semua bingung, semua heran. Raja juga heran. Ngapain? Ke tempat uang kekayaan yang luar biasa, mewah, bawa buntelan isinya kain lusuh. Untuk apa? Bawa masuk, bawa keluar untuk apa? Lalu bendara ini ngomong, saya dulu orang miskin. Tapi oleh anugerah Tuhan, Baginda berkenan ngangkat aku jadi bendara. Aku harus jaga hati terus. Sebab makin tinggi duluan, godaannya makin besar. Makin banyak kekayaan, godaannya makin besar. Aku dulu enggak punya apa-apa. Aku masuk di situ lihat mas, lihat macam-macam. Semua godaannya besar. Aku enggak mau lupa diri. Maka aku bawa ini pakaianku waktu aku jadi petani dulu miskin enggak punya apa-apa. Tujuannya aku bawa di situ kerja. Kalau sampai tergoda, aku diingatkan oleh pakaianku dulu ini loh. Lusuh seperti ini. Ingat ya, sekarang engkau sudah sukses. Engkau sudah diangkat. Engkau jadi bendara raja. Ingat ya, jangan sampai lupa diri ya. Jangan sampai berubah hatimu. Aku bawa ini untuk jaga hatiku. Supaya aku tidak lupa diri. Semua takjub. Sumairan rajanya juga takjub. Hanya malah kedudukannya diangkat lagi. Penting saudara. Bahkan kadang-kadang saudara perlu juga. Apalagi yang sudah mulai sukses. Penting. Saya juga sama. Kemarin saya minta disiapkan ya. Saya punya fotonya waktu gundul itu saudara. Jadi supaya ingat terus ya. Dulu saya gundul-gundul pacul. Dulu sudah sampah masyarakat. Kalau Tuhan mau pakai seperti ini jangan sampai lupa diri. Karena Tuhan itu sangat peka dengan hati. Supaya terus jaga hati ini tetap bersih. Hati ini tetap murni. Saudara betul? Tetap murni saudara. Kebetulan loh Tuhan itu luar biasa. Saya itu bisa mimpi saudara. Kemarin malam itu bisa mimpi. Mimpinya luar biasa sekali. Saya itu dalam mimpi itu satu kali menemukan harta karun luar biasa sekali saudara. Banyak sekali. Lah setelah ya nemukan harta karun luar biasa sekali. Bangun. Lalu saya doa. Tuhan berkata engkau senang dapat harta karun luar biasa. Bersyukur Roh Kudus. Tuhan. Aku enggak butuh harta karun yang lahiriah. Aku butuh harta karun rohani. Terus beri kemurnian, ketulusan. Itu lebih penting.
Itu harta karun. Perkenanan di hatimu Tuhan. Itu harta karun. Bersyukur tuntunan Tuhan itu luar biasa sekali. Sejak sebelum Tuhan mulai adakan saudara wonder tentang keuangan. Ini saya yang mana saudara? Jaga hati. Ini saya ini loh saudara. Nah, ini adalah malam Sintia di rumah gitu saudara. Ini kakak saya. Biasanya kalau jam berapa duduknya di sini juga kakak saya itu saudara. Ini kakak saya, ini teman-teman lah, teman kakak saya di rumah. Saudara lihat semua tertawa tau saudara? Tertawa tau? Saya nggak bisa tertawa. Loh betul kok saudara? Saudara bisa bayangkan hatinya itu nggak ada sukacita. Karena itu waktu saya sedih. Saudara lihat beda toh? Ini sama ini kan beda toh? Ini saudara saya tutup semua. Karena nggak ada rambutnya, nggak ada alisnya, nggak ada bulu mata kalau saudara bisa perhatikan. Foto ini terus saya simpan. Supaya kalau ada godaan diingatkan. Kamu itu siapa? Tuhan mau pakai seperti ini kemurahan Tuhan. Saya ajak setiap saudara saat ini bersihkan hatimu. Karena Tuhan mau kasih financial wonder. Keajaiban kajian keuangan. Sehingga Tuhan percaya. Sehingga Tuhan bisa percayai dipakai oleh Tuhan lebih lagi. Dan lebih lagi. Selidiki aku. Lihat hatiku. Semua bangkit berdiri saudara. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Datanglah pada Tuhan. Bersyukur karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan. Tuhan berikan janji tahun ini new wonders akan diberikan. Oh wonders, keajaiban dalam kesehatan, kesembuhan, dalam rumah tangga, pernikahan, dalam studi, pekerjaan saudara, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam iman saudara. New wonders untuk gereja yang Tuhan percaya pada kita saudara. Oh keajaiban baru lagi datang saudara. Hari ini selama 1 bulan Tuhan berikan tema new wonders dalam financial, new wonders dalam keuangan. Tapi terlebih dulu Tuhan ingin kita bersihkan hati kita saudara. Jadilah hamba Tuhan, nyembah Tuhan saja. Nomor 1 kan Tuhan. Jangan jadi hamba mamon, jangan jadi hamba Tuhan saudara. Oh saudara, buka hati di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan uji hati kita. Biarlah Tuhan selidiki hati kita saudara. Biarlah Tuhan murnikan hati kita. Kalau didapati ada yang salah, ngaku pada Tuhan. Mintalah pengampunan saudara. Mintalah kekudusan. Minta Tuhan murnikan hati saudara dan saya. Minta saudara. Itu yang diingini oleh Tuhan. Supaya kita menjadi bejana yang bersih, yang siap diisi oleh Tuhan. Datang sungguh-sungguh saudara, minta pada Tuhan saudara. Dan saya percaya kalau Tuhan lihat hatimu, oh saudara, oh engkau lapar dan haus akan Tuhan.
Tuhan berkenan, Tuhan akan tahirkan lebih lagi. Tuhan akan siapkan, Tuhan akan berikan kepercayaan lebih dan lebih lagi. Tuhan, berilah hati yang baru, berilah roh yang baru. Hati yang keras dijauhkan Tuhan, beri hati yang taat Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkau nomor satu dalam hidup kami Tuhan, enggak ada yang lain. Orala pasakarala pasakarala pasakarala, bilala pasakarala, bersihkan Tuhan, tahirkan kami Tuhan. Oh Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Selalu kami ingat Engkaulah sumber segala-galanya Tuhan. Selalu ingat akan Engkau Tuhan, Engkaulah Tuhan segala-galanya. Biar hari ini hari penyucian, biar hari ini hari kekudusan, biar hari ini hari kemurnian hati untuk setiap kami Tuhan. Orala pasakarala pasakarala, Engkau yang berkarya, Engkau yang berkarya. Ampuni semua kesalahan setiap kami Tuhan. Bersihkan, siapkan bejana yang bersih, yang siap untuk diisi oleh Tuhan, yang siap untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, hati yang keras dijauhkan, hati yang keras dilembutkan, hati yang keras diubahkan, hati yang lembut, hati yang taat, hati yang baru, roh yang baru, yang tegar-tegaran. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami juga percaya wonder masalah finansial, keajaiban keuangan Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, supaya kami jadi berkat, supaya kami memuliakan Kau. Nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Sekali lagi, dalam nama di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang berkuasa atas seluruh hidup kami. Engkau yang pakai kami Tuhan. Dan Kau sendiri yang berkenan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk saudara.